untuk belajar dan mengembangkan potensi yang kita miliki ya untuk ya mengembangkan skill karena kita lihat saat ini kita sekali uh, agenda webinar maupun pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara daring dan bisa kita ikuti secara gratis. Nah, salah satunya adalah agenda webinar kita pagi hari ini, ya, di mana agenda kita hari ini juga merupakan salah satu rangkaian webinar yang diselenggarakan oleh Nationwide University Network in Indonesia atau NUNI sendiri ini kan merupakan jejaring kerjasama kolaboratif antar universitas di Indonesia yang punya tujuan untuk menghasilkan nilai ya dalam keunggulan akademik ya melalui aktivitas atau mobilitas penelitian fakultas dan mahasiswanya. Nah, NUNI sendiri dideklarasikan oleh 21 universitas baik negeri maupun swasta yang terkemuka di Indonesia pada tahun 2012. Tadi tujuannya salah satunya adalah untuk menciptakan adanya peluang ya peluang-peluang pengembangan akademik yang tidak bisa dicapai jika dilakukan oleh masing-masing universitas atau hanya kerjasama yang sifatnya bilateral. Nah, adapun universitas ini sebagai salah satu anggota NUNI tentunya juga tidak ingin ketinggalan ya untuk berpartisipasi secara aktif ya dalam berbagai macam aktivitas diinisiasi oleh NUNI ini. Nah, untuk kegiatan seri pertama yang kita ambil temanya adalah updates on technical during pandemic COVID-19 ini, UII diwakili oleh jurusan informatika. Ya, mungkin sedikit informasi ya untuk berkaitan dengan jurusan informatika UII ya, karena saya lihat di sini pesertanya banyak rekan-rekan mahasiswa dari BINUS dan Atmajaya ya mungkin nanti kita bisa saling belajar ya, saling bekerja sama. Untuk informatika UII saat ini kita punya 2 prodi, yakni prodi S1 dan S2 ya, di mana prodi S1 sudah memperoleh akreditasi A pada tahun 2015 yang lalu ya, dan alhamdulillah ini menempatkan kita sebagai dari ya belum banyak ya sepanjang pengetahuan saya untuk prodi informatika ataupun ilmu komputer yang sudah terakreditasi A di Indonesia ini. Nah, kemudian jauh sebelum Mas Menteri istilahnya yang membuat kebijakan kampus merdeka, prodi kami ya prodi S1 informatika sudah menerapkan ya mungkin semacam konsep tersebut ya. Jadi kita sudah mulai sejak kurikulum 2016 ya mahasiswa informatika UI di jenjang S1 ini pada tahun keempatnya punya kemerdekaan lah istilahnya untuk memilih satu dari 5 jalur ya sesuai dengan minat mereka masing-masing. Nah, kelima jalur tersebut yang pertama adalah penelitian. Jadi nanti mahasiswa membuat penelitian atau tugas akhir dalam bentuk skripsi ya yang seperti yang sebagaimana mungkin umumnya kita kenal. Kemudian ada jalur pengabdian masyarakat. Kemudian yang ketiga ada jalur yang terakhir adalah kuliah di luar negeri. Nah, jika sebelumnya rasa kampus merdeka tersebut mungkin tadi hanya bisa dinikmati oleh mahasiswa, maka dengan adanya kebijakan kampus merdeka yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan saat ini, maka insya Allah prodi informatika UI juga membuka ya prodinya macam universitas untuk bisa ya mungkin atas suasana akad di prodi S1
Halo, mohon maaf, putus ya. Sudah masuk lagi, Pak. Oke, mungkin saya lanjutkan sedikit ya tadi. Tadi sampai di mana ya? Ya, jadi bahwa sekarang di prodi S1 Informatika kita sedang memperbaiki atau mengembangkan kurikulum 2016 yang lalu ya, di mana di kurikulum yang baru ini insya Allah akan tadi memungkinkan mahasiswa dari luar UII ya, baik dari luar prodi informatika maupun dari luar kampus UII untuk bisa saling belajar ya. Jadi harapannya nanti kita bisa saling belajar dan mencicipi suasana akademik ya. Eh, Kami mohon doanya agar kurikulum baru tersebut bisa segera disahkan dan kita harapannya bisa mulai implementasikan di semester ganjil tahun ini. Nah, kami mengundang tadi rekan-rekan mahasiswa mungkin dari BINUS ataupun dari Atmajaya atau mungkin dari yang lain ya, baik itu informatika ataupun ya kami khususnya pada dunia IT saat ini kan eh, ya sangat dibutuhkan untuk the future of jobs ya di pekerjaan-pekerjaan masa depan. Nah, kemudian untuk prodi S2 kami ya kami punya keunggulan karena ada beberapa konsentrasi unik dan prospektif ya tadi dalam menyiapkan alumninya dalam tadi menghadapi the future of jobs tadi. Kami ada 4 konsentrasi ya. Yang pertama adalah sistem informasi enterprise, kemudian informatika medis, ketiga forensika digital, dan yang terakhir yang mungkin sekarang sedang booming ya adalah science data. Nah, materi-materi yang ditawarkan pada rangkaian webinar ini sendiri eh, sedikit banyak itu terwakili atau merupakan representasi dari masing-masing konsentrasi di prodi S2 kami ini. Nah, kami juga mengundang mungkin nanti ada rekan-rekan alumni S1 ya yang ingin bergabung dengan prodi S2 kami juga mengundang untuk kita bisa bergabung ya, belajar bersama. Oke, terakhir saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pemateri serta peserta rangkaian webinar kita kali ini. Saya sangat senang karena di tengah-tengah kondisi saat ini Anda semua bisa meluangkan waktu untuk bersama-sama belajar ya dan mengembangkan diri di tengah wabah COVID-19 ini. Tidak lupa juga saya mewakili Universitas Islam Indonesia dan jurusan informatika pada khususnya memohon maaf ya jika dalam rangkaian kegiatan ini banyak kekurangan ataupun kemudian kesalahan dalam pelaksanaannya. Semoga kita tetap bisa mengambil manfaatnya dan semoga ilmu yang kita peroleh nantinya ini akan bermanfaat ya bagi tidak hanya bagi kita tapi juga bagi masyarakat secara luas. Dan kami sangat terbuka bagi kritik dan saran untuk memperbaiki diri di masa yang akan datang. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Hendrik selaku Ketua Jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia. Mungkin tadi barangkali ada beberapa yang belum jelas karena suara Pak Hendrik sempat putus sambung. Tadi disampaikan bahwa di Universitas Islam Indonesia sendiri, insya Allah rencananya semester depan kami sudah mengadopsi kurikulum yang gagasan Pak Menteri ya. Jadi yang namanya usulannya namanya Kampus Merdeka kalau tidak salah, di mana nanti di jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia membuka beberapa mata kuliah yang bisa dihadiri oleh mahasiswa dari kampus lain. Begitupun juga jika dari kampus lain ada yang membuka mata kuliah yang terbuka bagi mahasiswa dari kampus lain, mahasiswa UI juga bisa bergabung di masuk mengikuti kuliah di kampus tersebut seperti itu. Jadi semoga di sini kita bisa saling berbagi suasana akademik ya. Oh kira-kira kalau di BINUS kuliahnya seperti ini, kalau di UI kuliahnya seperti ini, di UAJY kuliahnya seperti ini, dan juga mungkin di kampus-kampus lain. Semoga nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Hendrik atas sambutannya.
Selanjutnya, sebelum saya memperkenalkan pemateri hari ini, saya akan mengulangi lagi mengenai peraturan pada sesi kali ini, di mana yang pertama saya harap semua partisipan dimohon untuk mute mikrofon dan kameranya mohon dimatikan agar proses seminar pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian kami mohon bantuannya bagi yang belum rename display name-nya bisa mengganti dengan cara silahkan tunjuk saja mouse-nya diarahkan ke nama masing-masing, kemudian nanti ada tombol more, lalu pilih rename. Jadi mohon rename nama display name-nya, yang pertama adalah kampusnya, kemudian nanti nama mahasiswa atau mahasiswi tersebut, dan kemudian nomor identitas mahasiswanya. Kemudian pertanyaan nanti akan dibahas, didiskusikan setelah presentasi selesai. Jadi nanti Pak Fatan akan mempresentasikan mengenai materi pada pagi hari ini. Kemudian nanti jika di tengah-tengah presentasi para mahasiswa-mahasiswi sekalian ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom chat rooms. Nanti akan kami bahas satu persatu ketika sesi presentasi sudah selesai, atau nanti setelah presentasi selesai, barangkali kalau ngetik nanti terlalu lama, bisa mau bertanya secara langsung, silahkan menggunakan fitur raise hand yang ada di bagian participants di sebelah kanan ini ya. Jadi di sebelah kanan, kalau normalnya di sebelah kanan ya ada di kolom participants, nanti di bagian bawah ada raise hand, seperti itu. Nanti bisa dipakai ketika sesi presentasi sudah selesai. Kemudian nanti di akhir acara kita ada exit ticket, di mana nanti link dan QR code-nya akan kita bagikan di akhir acara setelah selesai diskusi dan juga foto bersama, di mana exit ticket ini nanti untuk mahasiswa BINUS berfungsi untuk set points ya, set point submission, dan nanti untuk peserta lain juga diperlukan tergantung dari kampus masing-masing. Itu jadi untuk bukti kehadirannya selain dari durasi partisipasi di Zoom meeting ini, tapi juga dengan mengisi exit ticket. Seperti itu peraturan yang ada pada seminar pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai profil dari Bapak Fatan yang akan membagi ilmu pada pagi hari ini. Jadi beliau merupakan dosen dari jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia. Beliau juga merupakan anggota dari Pusat Studi Sains Data yang ada di jurusan Informatika UII. Kemudian beliau juga merupakan anggota dari Indonesia Association of Computational Linguistics dan juga anggota dari Asosiasi Ilmuwan Data Indonesia atau ID. Kemudian research interest dari Bapak Fatan ini ada text mining, natural language processing, data mining, dan juga pengalaman penelitian beliau dan juga publikasi beliau sebagian besar berkaitan dengan text processing. Jadi sudah sangat mahir ya, experts dalam bidang text processing. Dan beliau juga rencananya akan segera melanjutkan S3 di bagian text processing juga. Seperti itu. Mungkin itu perkenalan dari saya. Selanjutnya saya persilakan Bapak Fatan untuk memulai sesi seminar pada pagi hari ini. Silakan Pak Fatan. Share screen-nya udah, entar. Baru ini, entar. Tadi sempat keluar Pak ya, sekarang sudah. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan beberapa waktu ke depan ya, mungkin satu setengah jam lah, kayaknya 1 jam kayaknya. Kita akan bahas tentang Adult Content Classification using LSTM Networks. Ini riset saya dengan mahasiswa bimbingan saya S1 dan S2 yang dilakukan di tahun yang lalu, di 2019. Ini sudah selesai dan harapannya setelah ini nanti ada beberapa hal yang bisa dikembangkan oleh teman-teman. Mungkin kalau mau kerjasama kami sangat open gitu ya.
ini sifatnya masih dalam bentuk model, kemudian dalam bentuk juga data-datanya itu masih terbatas. Nanti ke depan harapannya dari forum ini ada teman-teman yang bisa mengembangkan lebih lanjut dari apa yang sudah kami lakukan. Baik, kita masuk ke slide pertama. Jadi kenapa ini kita lakukan ya? Kalau teman-teman lihat di Google Scholar, di mungkin profil saya, itu riset saya mayoritas itu datanya pakainya Twitter. Kemudian alasannya kenapa Twitter ya, sebenarnya Twitter itu gampang gitu. Ngambil datanya gampang, nggak seribet ketika kita ngambil data di Facebook ataupun YouTube. YouTube gampang juga sih. Tapi dari beberapa sosial media yang ada gitu ya, itu Twitter cukup mudah, ya nggak ribet, kemudian penggunanya sangat banyak ya, masih cukup banyak gitu ya. Meskipun kalau secara popularitas dia masih kalah dengan Instagram ataupun Facebook, tapi penggunanya kita katakan dia masih cukup sangat lumayan gitu, ada 330 million ya setiap bulan aktif ini di 2019 penggunanya sebanyak itu. Nah, kalau kita lihat dari banyaknya data itu kan berarti kalau kita bilang di era data sekarang, data itu is the new oil gitu. Dia adalah bahan bakar baru yang mana kita bisa dapat banyak informasi dari situ, kita bisa dapat banyak insight, kita bisa dapat banyak knowledge dari data itu gitu ya. Dan di antara problem yang kita hadapi di situ ya, di antaranya adalah problem tentang konten. Di mana konten di Twitter itu ternyata tidak semuanya positif ya, dimanapun pasti ada konten positif, ada konten negatif, ada konten yang sifatnya berbahaya, ada yang tidak berbahaya. Nah di Twitter ini ya salah satunya di situ banyak juga konten-konten yang sifatnya adalah negatif, kemudian berbahaya dan itu sebenarnya sangat tidak layak gitu ya untuk bisa tersebar di media sosial. Nah di sini juga di 2018 itu Kementerian Communication and Informatics di Indonesia di 2018 dikatakan di situ 500.000 konten negatif itu dipost di sosial media. Dan konten negatif itu macamnya ada beberapa gitu. Di sini yang pertama ada cyberbullying. Ya, biasalah kita di sosmed itu saling membuli kan biasa aja. Saling kritik mengkritik, saling serang satu sama lain gitu ya. Kemudian juga ada abusive content. Konten-konten yang sifatnya kasar. Mungkin orang ngumpat di situ, mungkin orang mengata-ngatain orang lain dengan kata-kata yang tidak pantas. Kemudian juga ada konten hoax di sana, ya, orang menyebarkan konten-konten yang dia tidak benar, berita-berita bohong. Kemudian juga informasi-informasi yang di situ memang kalau secara kebenaran kita cek itu tidak valid gitu ya. Yang terakhir diantaranya yang kami akan bahas di seminar ini adalah adult content. Maksudnya adult content di sini adalah konten-konten yang 18+ atau konten-konten yang dewasa. Mungkin dari rekan-rekan sekalian ya, kalau cari penelitian tentang klasifikasi konten dewasa itu kebanyakan kontennya gambar atau image. Jadi gambar yang nudity, yang telanjang, ya, pornografi dan seterusnya itu sudah banyak. Tapi di sini kita coba melakukan riset di bagian konten secara teks gitu. Bahwa kalau yang tadi yang image itu sudah banyak, kita coba cari jalur yang lain yang ini harapannya nanti bisa mempunyai kontribusi ya di dalam membantu orang mencegah untuk melangkah lebih lanjut untuk bermaksiat untuk terjun ke dalam dunia dosa ya. Nonton konten odat kan biasanya mulainya dari kata kunci. Ya, mulainya nyarinya dari kata kunci. Nah, di sini kita akan coba ya dari kata-kata kunci yang sifatnya dia tergolong konten dewasa gitu. Dia tergolong ini nggak pantas untuk diposting di sosial media. Nah, ini kita akan coba lakukan riset di sini. Oke, itu beberapa problem ya terkait dengan konten negatif yang ada di sosial media. Ada cyberbullying, abusive content, hoax, dan adult content. Kalau teman-teman nanti cek bisa di GitHub saya ada, nantilah saya share aja. Itu ada di paper saya ada sebuah penelitian juga pernah tahun 2019 kalau tidak salah itu abusive content. Jadi kita
melakukan klasifikasi apakah konten ini konten kasar atau bukan. Kontennya itu bermuat umpatan atau kata-kata yang jorok dan seterusnya. Itu pernah kami lakukan. Kemudian juga cyberbullying kami juga ada. Tapi ini masih paling update. Yang paling terakhir cyberbullying baru selesai 2019 kemarin akhir. Dan ini pengembangannya, ini banyak sekali yang teman-teman kalau mau mengembangkan dari sini masih banyak peluang ya. Silahkan nanti bisa kontak saya, bisa data kita ada gitu ya, kemudian code kita juga ada, code kemudian setelah selesai itu mahasiswa saya biasanya code-nya saya minta share untuk di-share untuk di-publish di GitHub gitu ya, supaya orang lain itu bisa dapat manfaat. Jadi harapan kami itu kami membuka pintu sebesar-besarnya terkait dengan data, terkait dengan code, terkait dengan paper, untuk apa? Ya kita sama-sama berkembang bareng-bareng. Kita sama-sama membangun bangsa ini dengan apa namanya, tidak kita berdiri sendiri gitu, kita nggak bisa berdiri sendiri. Harapannya nanti misalnya ini kan levelnya kalau dari kami penelitian kami itu levelnya masih dalam bentuk data dan model. Nah harapannya nanti teman-teman bisa mengembangkan dalam bentuk aplikasi gitu. Harapannya seperti itu. Oke. Kok nggak bisa next slide? Bentar. Oke. Maaf ya, maaf. Kayaknya ada problem di saya. Ke close ininya apa? Bentar. Ke close PowerPoint-nya. Baik, Pak. Sambil menunggu slide-nya siap, mungkin saya ingatkan kembali bagi para mahasiswa-mahasiswi yang ada di sini, bagi yang memiliki pertanyaan atau mungkin dari penjelasannya ada yang belum jelas, silakan untuk menuliskan pertanyaannya di Zoom group chat yang ada di sebelah kanan, atau kalau misalnya tidak ada jendela chatnya, bisa dicari di bagian bawah, ada icon chat, atau nanti mungkin ada tombol more, lalu pilih chat seperti itu. Nanti juga kalau misalnya ada yang mau bertanya secara langsung, kami persilakan di akhir acara. Silakan Pak Fatan. Ya. Baik, kita lanjutkan di sini ya. Kita akan fokus di adult dan pornografi konten, tapi kontennya di sini bentuknya teks ya. Datanya adalah data teks, sehingga nanti kita pengenalannya adalah pengenalan kalimat, bukan pengenalan gambar atau image. Oke, di sini yang menyedihkan dari bangsa kita. Ini 2015-2016, ini sebuah situs yang mana dia mengatakan Indonesia itu ranking 2 gitu dalam urusan mengakses adult content di dunia. Wah, ini sangat menyedihkan gitu ya bagi kami sebagai seorang dosen, seorang pendidik melihat kondisi seperti ini. Harapannya ini tidak akan terus meningkat gitu ya. Dan juga dari KPAI ini juga dari 6.000 sampel ya, itu 91, sekian persen anak SD coba. Mereka sudah terekspos adult content gitu. Kemudian 97% secondary sama high school students itu mereka sudah pernah mengakses adult content. Nah, inilah yang menjadi landasan kenapa kita bergerak di sini. Meskipun juga mungkin orang lain sudah mulai melakukannya, baik di luar negeri maupun di Indonesia, tapi kita juga berupaya meningkatkan gitu ya, meningkatkan model supaya nanti kalau dibikin aplikasi itu ya aplikasinya sudah bagus gitu ya. Nah, tujuan dari penelitian yang kita lakukan ini ada dua hal. Yang pertama adalah kita akan membangun model untuk mengidentifikasi apakah suatu kalimat itu mengandung konten dewasa atau tidak. Kemudian yang kedua, kita mencoba menerapkan LSTM atau long short term memory untuk melakukan klasifikasi adult content dan non adult content. Sebenarnya kalau teman-teman lihat di deep learning, LSTM ini sudah sangat populer, sudah sangat mafhum, dan sudah sangat banyak dipakai untuk permasalahan sequence modeling gitu ya. Karena ini kan data kita data teks ya, data teks itu bentuknya sequence, kan kalimat ya, kalimat itu sequence, dan ini cocok banget ketika kita menerapkan LSTM. Meskipun metode deep learning lain juga bisa kita terapkan seperti misalnya CNN ataupun sekarang yang sudah sangat juga
banyak dipakai, ada bidirectional LSTM dan sebagainya. Oke, ini dua hal utama yang akan kita coba lakukan di penelitian kami. Nah, yang jadi tantangan, ini yang pertama adalah, bukan yang pertama sih, satu-satunya kalau yang kami hadapi di sini yang jadi tantangan adalah gimana kita membedakan konteksnya. Karena di sana mungkin terdapat kalimat-kalimat yang itu sebetulnya bisa ada di dua kaki, gitu ya. Ada dua kemungkinan, tergantung konteks atau tergantung penggunaannya. Kalau di sini kita contohkan, mohon maaf, kata seks gitu ya. Kata seks itu kita bisa gunakan di dua hal, di dua sudut pandang. Misalnya untuk kalimat-kalimat yang muatannya adalah konten kesehatan, ya kan. Kemudian juga mungkin pelajaran biologi ataupun pelajaran-pelajaran yang sifatnya membahas seperti itu gitu ya, atau mungkin gender dan seterusnya. Nah, kata seks itu dia bukan konten negatif atau konten dewasa di sini dalam hal itu. Tapi di sisi lain juga kata itu digunakan untuk menjurus pada kalimat-kalimat yang kontennya adalah memang dia konten dewasa. Nah, ini gimana caranya kita membedakan gitu? Gimana kita membuat model yang dia bisa tahu bahwa oh ini secara konteks dia adalah konten dewasa, oh ini secara konteks dia bukan merupakan konten dewasa. Ini tantangan yang kita hadapi. Selanjutnya kita mulai bahas terkait dengan apa itu long short term memory. Saya harap teman-teman di sini sudah pernah membaca gitu ya, sudah punya basic apa itu LSTM. Sebenarnya kalau dari latar belakang LSTM itu dia muncul dalam rangka mengovercome atau mengatasi permasalahan long term dependency pada recurrent neural network. Jadi si RNN atau recurrent neural network itu adalah salah satu algoritma di deep learning yang dia juga cocok untuk permasalahan sekuensial. Kemudian di RNN itu ada beberapa permasalahan di situ, di antaranya adalah long term dependencies. Kemudian juga nanti ada permasalahan dalam mengingat informasi gitu ya. Jadi kalau dia diberikan sequence yang cukup panjang ya, si RNN ini, ya, dia akan kesulitan dalam mengingat informasi yang diterima. Akan tetapi permasalahan ini ya sudah bisa di overcome atau diatasi oleh LSTM, di mana si LSTM ini dia memiliki kemampuan mengingat informasi dalam jangka waktu yang lama. Kemudian juga selain itu si RNN ini punya permasalahan vanishing gradient, yaitu gradien yang menghilang. Kemudian juga kalau yang lain ada exploding gradient. Jadi dua permasalahan ini coba diatasi oleh si long short term memory atau LSTM. Nanti teman-teman bisa cari lebih dalam apa itu LSTM ya. Biasanya dikasih contoh ada sebuah paragraf itu. Kemudian dia coba merefer kalimat yang jauh sebelumnya. Nah, ini si LSTM ini punya kemampuan di situ. Cuma sayangnya dalam beberapa penelitian yang kami lakukan ini si LSTM ini punya kelemahan atau bidirectional LSTM ini punya kelemahan. Kelemahannya adalah dia secara waktu komputasi itu cukup lama. Apalagi yang bidirectional ya. Dia harus melihat dari dua arah ya. Dari depan dan belakang dia cek semua gitu ya. Kemudian dia simpan di memori dan seterusnya itu, sehingga itu menyebabkan secara komputasi dia lama. Baik, secara konsep si LSTM ini terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah cell state, kemudian yang kedua adalah beberapa gates atau beberapa gerbang. Jadi kalau gambaran kasarnya seperti ini gitu ya, ini ada di dalam ini ada namanya state, ada cell state, kemudian ada gates. Yang mana nanti kita lihat di situ ya. Oke, jadi kalau secara gambar ini keseluruhan ini satu sel gitu ya. Ini satu sel. Nah, di dalamnya ini ada gate-gate. Ada gate-gate. Nah, ini nanti si cell state dan gate ini ya, dia punya tugas masing-masing. Dia akan melakukan tugas masing-masing di situ dalam menangani input. Dalam menangani input, kemudian dia juga akan melakukan manipulasi dan pengolahan pemrosesan di dalamnya. Pemrosesannya seperti apa? Nah, nanti kita bahas di sini. Oke, kita berangkat dari cell state terlebih dahulu. Ya.
Jadi cell state itu apa? Ya, dia adalah sebuah sel yang tugasnya mengantarkan informasi yang relevan. Jadi informasi-informasi mana yang relevan, yang harus diingat-ingat, ya, di sepanjang sequence teks yang dia input atau yang dia terima. Ya. Jadi ada sebuah kalimat, kemudian kalimat itu akan masuk ke dalam LSTM cell state. Nah, semua informasi di situ diingat-ingat oleh si cell state dan dia akan akan melakukan permosesan di situ. Dia akan melihat mana-mana informasi yang relevan dan mana-mana informasi yang tidak relevan. Jadi ada beberapa hal yang dilihat, misalnya ada informasi misalnya kata gitu ya. Oh, kata ini nggak relevan nih, dia harus dibuang dari sequence. Oh, kata ini relevan, berarti kita keep, kita ingat-ingat ya. Nanti proses selanjutnya dia akan proses di gerbangnya atau di gates-nya. Jadi si cell state ini tugasnya adalah mengantarkan informasi-informasi yang relevan dari sequence data atau sequence tag yang masuk ya. Kemudian dia akan memilah-milah, dia akan melihat-lihat mana yang relevan, mana yang tidak relevan ya. Dan tugasnya memilah-milah ini nanti tugasnya adalah gates. Oke. Nah, selanjutnya adalah gates atau gerbang di sini ya. Yang dia tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dia tugasnya adalah menentukan mana informasi yang benar-benar relevan dan masih diizinkan untuk berada di dalam state ini, gitu, di dalam cell state ini. Jadi dia akan nge-keep yang relevan dan dia akan nge-forget atau menghilangkan atau meremove selama proses training, selama proses training. Jadi itu simpel aja. Dia tugasnya cuma nge-keep sama ngebuang, melupakan, mengingat-ingat dan melupakan. Gitu. Yang diingat-ingat itu yang penting, yang dilupakan itu yang nggak penting. Gitu. Nah, penting nggak pentingnya dilihat dari mana? Ya? Kita lihat nanti. Nah, ini disinilah yang punya peran salah satunya. Si sigmoid ini. Jadi si sigmoid ini itu ada di dalam gates. Atau kalau teman-teman pernah belajar namanya activation function atau fungsi aktivasi, itu ada macam-macam, ada Tanha, ada sigmoid, ada ReLU dan sebagainya. ada Leaky ReLU juga ya. Nah, si sigmoid ini nanti yang akan membantu ya dalam menentukan normalisasi ya. Jadi oh iya, saya lupa tadi disampaikan di awal bahwa data yang masuk ini meskipun datanya tadi teks ya, dia itu yang terproses itu tidak teks murni, tapi dia harus kita konversi ke dalam bentuk vektor atau dalam bentuk numerik ya. Jadi komputer itu kan nggak bisa ngitung string itu nggak bisa. String ada penjumlahan dan seterusnya itu nggak bisa. Di sini kita konversi dulu dalam bentuk vektor ya. Kemudian di dalam neural network-nya nanti pemrosesannya ya ada proses perkalian, ada proses penjumlahan dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini si sigmoid ini mirip-mirip kayak Tanha, kayak Tan-Edge activation. Dia akan menormalisasi nilai yang masuk ke dalam sigmoid itu ke dalam rentang antara 0 sampai 1. Jadi inilah yang membuat nilainya itu stabil ya, rentangnya. Dia tidak kan karena di dalam itu nanti ada proses perkalian misalnya. Nanti kalau nggak dinormalisasi ke 0,1 gitu, itu nilainya akan semakin besar atau mungkin sebaliknya semakin kecil. Nah, inilah yang menjadi problem menyebabkan mungkin exploding gradient atau vanishing gradient. Sehingga si sigmoid ini menormalisasi. Kalau ini teman-teman lihat di animasinya ini inputnya 5, 0,1 dan negatif 0,5 gitu ya. Kalau setelah di sigmoidkan dia akan ternormalisasi rentangnya menjadi 0 sampai dengan 1. Kalau teman-teman pernah belajar data mining, itu di awal ada namanya data normalization. Jadi supaya variannya itu nggak banyak banget, nggak kemana-mana gitu ya. Kita normalisasikan menjadi rentangnya 0 sampai 1. Oke, itu tentang sigmoid. Nah, ini sebetulnya
secara umum itu network-nya, ya, network dari neural network itu nggak bisa mengenali mana data yang penting, mana data yang nggak penting sih. Nah, sini yang bantu tuh si sigmoid sebetulnya. Gitu. Ya. Jadi si sigmoid ini nanti akan, karena tadi rentangnya 0 sampai 1, nah, yang rentangnya itu dekat dengan 0 atau semakin kecil gitu ya, semakin kecil, maka dia mempunyai potensi untuk di-remove atau dilupakan dari cell state. Jadi ketika nanti ada sebuah kata, nah kata itu direpresentasikan ke dalam bentuk vektor, ya. Nah di situ nanti disigmoidkan, dikasih aktivasi fungsi sigmoid. Nah setelah perhitungan itu, kalau dia nilainya semakin dekat dengan 0, mendekati 0, berarti informasi ini tidak relevan atau tidak penting, yang mana dia harus kita lupakan, gitu kan. Kalau dia sebaliknya, kalau dia nilainya semakin dekat dengan 1 atau mungkin bahkan sama dengan 1, maka informasi ini akan kita simpan. Bisa dipahami ya sampai di sini semoga. Jadi si sigmoid itu tugasnya seperti itu. Ya, kalau Anda ingin melupakan mantan ya gunakan sigmoid. Kalau dia dekat dengan 0 ya udah lupakan aja. Kalau dia dekat dengan 1, ini barangkali jodoh. Nggak penting. Lanjut. Oke. Kemudian di dalam LSTM apa yang terjadi di situ? Ya, ada 3 gates, ada 3 gerbang yang dipakai. Ya. Yang pertama adalah for gate gate. Kemudian yang kedua adalah input gate. Yang ketiga adalah output gate. Ya, ini masing-masing gate dia punya proses, dia punya tugas untuk memproses sesuatu hal yang berbeda-beda. Ya. Oke, kita berangkat dari yang pertama dulu. Oke. Sebelumnya di sini X ini adalah input ya. XT-1 ini adalah input dari sel sebelumnya gitu ya. Kemudian ini adalah HT1, sorry. Ini adalah hasil output dari sel sebelumnya yang dia akan jadi input di sel setelahnya. Nah, ini ada simbol-simbol ini, abaikan dulu. Tapi ini bentuknya adalah vektor. Ini vektor. Ini juga nanti bentuknya adalah vektor. Oke, kalau secara manusiawi ya, ini bentuknya bisa huruf, bisa kata, ya. Tapi dia harus sudah diubah ke dalam bentuk vektor dulu. Nanti ada istilah namanya one hot encoding, ada namanya vectorizer lah, yang mana dia akan mengkonversi kata atau huruf itu ke dalam bentuk vektor. Gitu. Kita lanjut dulu ke forget gate. Oke, si forget gates ini decides how much of the past you should remember. Jadi seberapa banyak informasi yang dari sel sebelumnya, informasi lampau yang harus kita simpan, yang harus kita ingat. Oke, jadi di sini si forget gate ini memperoleh informasi dari sel state sebelumnya, yaitu HT-1. Ya. Nah, dia akan melihat nih, apakah HT-1 atau informasi dari sel sebelumnya itu nilainya dekat dengan 0 atau dekat dengan 1, ya kan? Jadi kalau dia nilainya tadi ya, kembali nilainya dekat dengan 0, berarti informasi yang ada di HT-1 itu ya abaikan aja, lupakan aja gitu. Kalau dia dekat dengan 1, nah berarti kita lanjut di proses di setelahnya. Kemudian ya di dalam sini ya ini diproses dengan menggunakan sigmoid sebagai fungsi aktivasi yang dia menormalasi 0 sampai dengan 1. Ya, kalau secara matematis kayak ginilah. Ini gampangannya biasanya udah alergi duluan ya kalau mahasiswa dijelasin rumus itu. Ini ada bobot. Nah, bobot ini sebenarnya kalau yang terjadi di deep learning itu sebenarnya kita nggak tahu, Mas, Mbak, teman-teman sekalian. Kita tuh nggak tahu apa yang terjadi. Intinya kita kasih inputnya kayak gini. Secara matematis memang bisa diformalisasikan, kita gambarkan. Tapi secara real apa yang terjadi di dalamnya itu ya kita nggak ngerti. Wallahu a'lam, Allah yang tahu lah. Detail yang terjadi sebenarnya kita nggak tahu, tapi kita bisa rumuskan dengan matematika. Ini bobotnya gitu ya. Dikalikan apa? Ya, nilai ini tadi. Nilai yang ada di HT-1 yang berarti dia informasi dari stage sebelumnya, dan XT ini adalah input yang saat ini. Jadi dia nerima input dari sebelumnya dan input yang saat ini. Kalau saya boleh ilustrasikan, misalnya ada kalimat saya makan gitu ya. Nah,
saya ini informasi dari sel sebelumnya, makan ini adalah XT. Ya, kata saya tadi, tapi kata saya tadi harusnya sudah dalam bentuk vektor. Kata makan ini juga dalam bentuk vektor nanti. Nah, si kata saya dan kata makan tadi itu adalah input. Jadi kita menerima input dari sel sebelumnya dan input saat ini adalah XT. Yang di sini adalah kata makan tadi. Kemudian di sini adalah bias. Dan nilainya kita nggak tahu di sini. Oke. Nah, nilai penjumlahan ini ya kita tentukannya dari mana tadi ya? Ini si sigmoid itu ini. Hasilnya dijumlahkan, kemudian disigmoidkan. Nah, dari sigmoid ini kita bisa lihat nanti hasilnya. Oh, 0,9. Oh, berarti dekat dengan 1. Ya udah, berarti disimpan. Nanti misalnya lain cerita nih misalnya, oh outputnya ini hasilnya adalah 0,00005 misalnya. Oh, berarti dekat dengan 0. Ya udah, forget, dilupakan. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini ilustrasinya forget gate operations. Ya, jadi dia nerima input dari sel sebelumnya, kemudian input saat ini dijumlahkan. Ini adalah diproses dengan fungsi aktivasi sigmoid. Udah, nanti selanjutnya dia akan diproses lagi di step berikutnya. Oke, insya Allah kurang lebih seperti ini di forget gate operation. Kemudian yang kedua ada namanya update gate atau input gate. Kalau di sini dia tugasnya adalah seberapa banyak unit ini ditambahkan ke current state ya. Jadi kita sekarang sudah berada di current state. Lagi-lagi di sini yang bertugas adalah si sigmoid. Jadi dia menentukan berapa banyak unit yang akan ditambahkan pada state saat ini ya. Bisa juga di dalam input gate ini kita bukan bisa ya. Di sini faktanya di dalam input gate ini ada dua fungsi aktivasi yang dipakai. Yang pertama adalah sigmoid. Kemudian jadi ini ya. Ini ilustrasinya. Yang pertama dia disigmoidkan dulu. Jadi input yang diterima ini dari sel sebelumnya dan input sekarang kemudian dikalikan dengan bobot, kemudian ditambahkan dengan bias, disigmoidkan. Nah, hasilnya ini nanti akan dipakai di sini nanti. Ya. Kemudian juga yang kedua ada pakai tanha. Ya, ini ada bobotnya sama, inputnya hampir sama. Nah, hasil dari IT sama si cacing T ini akan dijumlahkan. Jadi present cell state ya, kondisi cell state saat ini itu diperoleh dengan menjumlahkan antara FT. FT ini apa? Tadi forget gate sebelumnya ini. Hasilnya ini ya, dikalikan dengan CT yang sebelumnya. Jadi dia ngambil dari CT sebelumnya ini di sini kalau yang kabur nih gambarnya. Yang ngambil dari CT sebelumnya ini ditambahkan dengan ini sekarang. IT dikalikan dengan CT yang sekarang. Kurang lebih proses update-nya di sini ada update di sini ya dengan menambahkan informasi yang ada di sebelumnya di forget gate dikalikan dengan cell state sebelumnya dijumlahkan dengan informasi yang ada di saat ini dikalikan dengan CT yang saat ini. Itulah. Jadi ini matematis banget sih. Kalau teman-teman sudah pakai Keras, pakai PyTorch atau pakai library yang ada di Python itu udah pasrah sama mereka karena proses matematisnya kita jadi kabur gitu. Cuma kita nanti perlu memperhatikan beberapa hal. Di sini perlu kita perlu tahu sih proses yang terjadi di sana secara matematis ya. Tapi kalau kita udah ngoding sebetulnya apalagi dengan Python, dengan Keras, dengan PyTorch itu kita sebenarnya sudah sangat enak gitu. Kita nggak terlalu peduli dengan hal ini. Tapi ini saya sampaikan aja sebagai konsep gitu ya. Oke, ini ilustrasinya. Nah, tadi hasilnya ini dimasukkan di sini. Ini yang sigmoid, ini yang tanha. Kemudian hasilnya di sini. Nah, penjumlahan di sini itu hasilnya dari yang tadi sebelumnya ini nanti dijumlahkan. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini ada update di proses input gate ini. Ini vektor semua ini vektor.
Jadi teman-teman mungkin tanya, oh belajar aljabar linier, belajar matriks, belajar vektor itu apa sih gunanya di informatika? Ya ini diantaranya gitu. Karena semua representasi di dalam neural network, di dalam data science itu kebanyakan representasinya kalau vektor ya matriks. Misalnya data image ya, image itu kan kotak itu ya, itu bentuknya matriks itu. Ya. Nanti vektor juga dipakai. Jadi itu penting banget sebenarnya kita belajar aljabar linier, belajar kalkulus sebenarnya kepakainya di sini. Cuma teman-teman mahasiswa kebanyakan biasanya sudah alergi duluan, lihat rumus apa itu, udah males duluan. Ini termasuk dosennya. Tapi asik sebenarnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita ke self state lagi di sini ya. Nanti di sana dia akan melakukan, oh ini penjelasan yang tadi. Oke, saya skip aja ini. Sudah saya jelaskan. Nah, ini jadi kan saya sudah jelaskan nih. Hasilnya yang ada di sini, ini multiplied, ya, dikalikan. Jadi forgetnya vektor ini diperoleh, dikalikan dari self state sebelumnya. Saya ulangi lagi pelan-pelan. Ini kayaknya, nah, ini ada CT-1 ini. Ini dikalikan dengan, dikalikan di sini, kemudian di sini dijumlahkan. Dan di sini diperoleh apa? Kandidat cell state yang baru atau diperoleh cell state yang baru di sini. Nah, prosesnya seperti itu ya. Oke. Jadi tadi ada proses multiplied, kemudian juga ada proses apa namanya di sini addition ya. Jadi proses addition ini melakukan update cell state. Yang mana outputnya adalah ini ya. Jadi di sini dikalikan, hasil kalinya dijumlahkan dengan hasil yang ada di sini. Nah, ini di sini adalah CT ini adalah kandidat nilai cell state yang baru yang dia akan digunakan untuk perhitungan di cell state selanjutnya. Ini prosesnya berurutan. Data yang sebelumnya, hasilnya diperoleh. Nah, hasilnya ini akan diproses di proses cell state selanjutnya. Dia dipakai di selanjutnya. Jadi sequence urutan dipakai terus setelahnya sampai berakhir. Oke. Terakhir di sini ada namanya output gate. Output gate ini dia akan menentukan hidden state setelahnya itu seperti apa bentuknya. Bentuknya seperti apa. Kita tahu bahwa si output ini dia akan menyimpan informasi dari input sebelumnya. Kemudian di situ dia akan membantu menentukan hidden state setelahnya ini apa, modelnya kayak gimana. Nah di sini juga si output gate ini membantu dalam proses apa prediksi. Ya, gitu. Biasanya ditaruh di akhir juga bisa. Jadi dia memang di akhir gitu ya. Dia akan memprediksi model hidden state setelahnya. Gitu. Oke, nah ini secara matematis lagi. Semoga nggak bosan ya. Sama di sini yang dipakai adalah sigmoid. Ya. Sigmoid, ini prosesnya output ini seperti ini. Dia masih pakai hidden state sebelumnya dan pakai state sekarang. Jadi di sini ada bobot yang berbeda dan ada bias yang berbeda. Hasil ini nanti akan dikalikan dengan tanha. Ya. Hasilnya dikalikan dengan tanha, yang mana tanha itu nanti akan meng-crash atau menormalisasi nilainya antara min 1 sampai 1. Gitu ya. Oke. Ini tadi kelanjutan prosesnya ya. Yang ada di sini nanti prosesnya. Nah, ini dia. Saya ulangi lagi. Tadi kan di proses sebelumnya ada forget gate sama input gate itu dijumlahkan di sini. Kemudian outputnya adalah kandidat atau new state, cell state ya. Cell state yang baru. Nah, cell state yang baru ini kemudian dimultiply dengan hasil yang ada yang diperoleh tadi dengan sigmoid tadi. Kemudian dia akan menjadi hidden state di sini. Bisa dipahami ya? Semoga paham lah ya. Mohon maaf kalau saya jelasinnya nggak jelas. Karena ini memang kadang-kadang sulit dijelaskan juga. Abstrak banget. Oke. Jadi ini
hasil dari forget gate sama input gate-nya itu outputnya adalah shell state, kemudian dari hidden state dan state X yang saat ini itu nanti disigmoidkan, kemudian di sini dikalikan untuk memperoleh hidden state. Jadi dia ngambil dari shell state yang baru dikalikan dengan outputnya sehingga diperoleh hidden state berikutnya. Nah, HT ini kalau di shell setelahnya nanti jadi HT-1. CT yang di sini kalau di shell state selanjutnya itu akan menjadi CT-1. Yang berarti adalah kalau CT-1 adalah shell state sebelumnya, kalau HT-1 adalah hidden state sebelumnya. Jadi nanti HT ini akan ya kembali lagi di sini proses masuk sama ngulang lagi. CT sama nanti masuk lewat sini. Kurang lebih kayak gitu. Semoga paham ya teman-teman. Kalau nggak paham nanti baca lagi. Oke, kita masuk ke apa yang kita lakukan di penelitian kami kemarin. Kalau tadi kita bahas teorinya di LSTM ya, di penelitian kita apa yang kita lakukan di sini? Ini sebenarnya sudah common banget, sudah umum lah kalau di text mining. Kalau saya tuh ngeriset text mining atau NLP, text classification itu ya prosesnya gini-gini aja. Kadang-kadang saya bosen juga, apa ya yang lain, kita bikin proses baru gitu. Tapi ya gitu-gitu aja ya, cuma ngumpulin data. Habis itu datanya dikasih label, karena kita mainnya supervised kan. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar istilah supervised sama unsupervised gitu ya. Kalau supervised itu datanya dipastikan bahwa dia sudah ada labelnya. Jadi kalau di kasus kita nanti data kita itu ada labelnya. Oh ini kita misalnya punya 10.000 data. Nah, dari 10.000 itu 5.000 itu kontennya bukan adult, 5.000 yang lainnya itu kontennya ada adult. Itu sudah ada labelnya. Jadi ada pair gitu ya, ada kalimat, label, label, dan seterusnya. Oke, kita ngumpulin data, ngelabelin data, kemudian preprocessing ini ngebersihin data atau menyiapkan data untuk diproses di di klasifikasinya. Kemudian ini proses klasifikasi, kemudian ini evaluasi, yang terakhir adalah implementasi. Oke. Nah, di pengumpulan data kita menggunakan Twitter API. Twitter API, kemudian kita pakai library namanya Tweepy. Tweepy, nanti bisa cari sendiri di internet lah. Kemudian ya Tweepy itu punyanya Python. Dari situ kita berhasil ngumpulin sekitar 52.338 dataset yang kita kumpulkan selama April, Mei, dan Agustus, September. Kita lompat-lompat nih ngumpulin datanya. Oke, nah ngumpulin datanya itu kita pakai dua macam cara nih. Yang pertama, kita punya daftar account. Yang mana account itu, kalau yang untuk adult content ya, account itu rutin ngeposting konten-konten pornografi atau konten-konten yang sifatnya konten dewasa. Kita punya listnya, daftarnya itu lengkap gitu ya. Kita coba riset dulu sih sama mahasiswa kami. Ya, kita kumpulin akun-akunnya, akun ini, kita daftar, kita list, kemudian kita pakai get user timeline di Twitter, di codingnya ada code untuk ngambil user timeline. Jadi kan si Twitter API itu ada yang untuk ngambil user timeline, ada yang mencari berdasarkan keyword, ya, streaming API dan seterusnya. Nah, kita di sini pakai yang get user timeline. Jadi tadi kita tahu username-nya, kemudian kita masukkan ke situ, ke fungsinya itu, dia ngambil seluruh postingan dari akun tertentu. Jadi kita bisa ngambil sekitar 3.000-an kalau nggak salah per akun. Kita bisa ambil 3.000-an per akun. Kemudian yang kedua adalah keyword based. Ya, ini mohon maaf ya. Jadi mahasiswa saya jadi punya kamus yang lengkap tentang kata-kata yang jorok. Jadi dia punya daftar kata-kata jorok, kata-kata yang memuat konten dewasa. Ya wis, dia punya daftar itu, kemudian dia cemplungkan, dia masukkan di API-nya. Oh iya. Selain itu, untuk yang kata atau data yang tidak memuat adult content, kita ambil dari akun-akun berita. Akun berita, itu kan kita pastikan insya Allah aman ya. Dan di situ juga akun-akun kesehatan. Nah, itu juga dimungkinkan, karena di akun kesehatan kan mungkin ada kata-kata tadi yang dia, kalau kita katakan punya dua sisi, dua
dua sisi konteks gitu ya. Nah, ini sangat membantu data ini gitu. Nah, yang berikutnya adalah data labeling. Ini pekerjaan yang lumayan time consuming ya, cukup capek gitu ya, karena kita bayangkan teman-teman 52.000 kalau teman-teman mau ngelabelin manual ya bisa kita ngelabelin satu-satu manual gitu ya. Kita minta tolong orang, kita bayar bisanya. Tapi di sini kita coba dua hal. Kita akan komparasikan mana yang menghasilkan label yang lebih bagus gitu ya. Ketimbang kita harus bayar orang untuk ngelabelin data. Ini penting sekali karena pelabelan ini akan sangat mempengaruhi. Nanti kalau ngelabelinnya salah, kita modelnya juga nanti akan bermasalah. Nah, yang pertama kita pakai lexicon base. Ini sebetulnya ada penelitian yang lain yang sudah melakukannya. Jadi lexicon base ini kita, nanti saya jelaskan. Kemudian yang kedua adalah pseudo labeling. Oke, kita berangkat dari yang lexicon base dulu. Jadi si lexicon base ini kita pakai dictionary for labeling. Jadi kita hitung sih kata-kata yang ada di dalam sebuah sequence tweet, sebuah kalimatnya, itu kita lihat per token atau per kata itu kontennya adult atau tidak. Nah, ini melihatnya dari mana? Menentukan adult atau tidaknya? Dari kamus. Jadi kita punya daftar atau punya list atau punya dictionary kata-kata yang pornografi dan yang tidak pornografi. Atau kita fokusnya yang pornografi saja. Kita punya kamus yang itu list semua daftar kata-kata yang menjurus kepada konten dewasa dan kita cocokkan dari situ. Nah, kalau sebuah tweet atau sebuah kalimat itu kalimatnya mayoritas adalah pseudo labeling yang sebetulnya juga sudah machine learning. Ketika kita melabeli, kita pakai machine learning di sini. Jadi si pseudo labeling ini dia semi supervised ya. Sebelumnya dia sudah dilatih gitu. Tapi kita berangkatnya dari data yang sudah dilabeli. Misalnya gini, untuk melabeli 50.000 sekian data tadi kan capek. Maka kita potong dulu, kita ambil 5.000 dulu deh. Atau kita ambil 1.000 dulu deh. 1.000, kalau 1.000 oke lah, masih mungkin semalam selesai gitu ya kita ngelabelin data. Manual nih, manual. 1.000 ini kita labelin secara manual. Kemudian dari situ kita ambil data setelahnya. Kita ambil misalnya 500 data setelahnya. Untuk apa? Dilabelin secara otomatis menggunakan machine learning. Jadi kita training pakai naive Bayes atau pakai SVM atau pakai LSTM itu bolehlah. Nah, data yang terlabeli hasilnya nanti kita gunakan untuk melabeli data, setelahnya. Begitu seterusnya sampai tercapai 50.000 sekian data. Jadi kita berangkat dari 1.000 untuk ngelabeli 500 tambahkan 1.000, di training lagi 1.500 tadi. Hasilnya kita gunakan untuk misalnya kita setelahnya atau 1.000 setelahnya dan seterusnya sampai semua data terlabeli. Ya, kurang lebih seperti itu yang pseudo labeling. Nah, dari hasil yang kita peroleh antara lexicon base versus pseudo labeling, kalau kita lihat di sini akurasinya atau tingkat ketepatannya yang lexicon base ini lebih rendah. Sayangnya juga kalau kita tambah datanya dari 1.000 ke 3.000, ini akurasinya cukup turun nih, 10% lumayan, hampir 10%. Tapi kalau yang pseudo labeling ini dia stabil. Dia stabil ya di 100% sehingga kita bisa katakan bahwa hasil pelabelan kita itu lebih valid menggunakan pseudo labeling. Sehingga dalam proses pelabelan ini di penelitian kita pakai yang hasil dari pseudo labeling. Oke, kemudian selanjutnya ada data preprocessing. Jadi di data preprocessing ini ada beberapa proses yang kita lakukan. Yang pertama adalah removing URLs. Ya, kita membersihkan data tweet kita dari URL. Biasanya kan tweet itu memuat URL ya, HTTP apa dan seterusnya gitu ya.
kita buang karena di situ kita anggap URL itu tidak memiliki informasi yang relevan di dalam, tidak mempunyai peran untuk menentukan apakah itu adalah konten atau bukan. Tapi bisa jadi ini teman-teman dalam data preprocessing ini nanti tricky banget ya. Kasus per kasus itu akan berbeda perlakuannya. Bisa jadi removing URL ini tetap Anda harus atau tidak dilakukan. Atau URL itu akan di-keep di data Anda. Nah, terkait dengan hal ini saya pernah lakukan penelitian di topik modeling. Nanti teman-teman bisa bisa cek di Google Scholar saya. Jadi di topik modeling itu untuk pemodelan chatting online shop kalau tidak salah, itu URL tidak kami buang. Karena apa? Di URL itu ada informasi-informasi tentang nama barang gitu. Nah, itu penting. Jadi kami tidak buang tapi kita ekstraksi. Jadi seperti itu. Jadi ini prosesnya pilihan sih. Anda bisa lakukan, bisa tidak lakukan pilihan. Kemudian yang selanjutnya adalah membuang karakter-karakter di tweet seperti misalnya RT, retweet, ada add gitu ya. Kemudian ada juga mungkin simbol-simbol pokoknya yang ada di Twitter lah ya. Karakter-karakter di Twitter itu kita buang, kemudian digit juga kita buang, kemudian kita membuang non ASCII karakter, kemudian tanda baca juga kita buang, emot ikon kita buang juga, kemudian multiple space kita buang, kemudian kalimat karakter yang berulang misalnya hore gitu ya, e-nya banyak sekali gitu ya, ayo, o-nya berulang ya, itu kita simplify dalam bentuk yang standar. Kemudian case folding itu mengecilkan semua huruf yang ada. Kemudian terakhir adalah slang word normalization. Jadi slang word, kita punya daftar slang word, kemudian kita normalisasikan ke dalam bentuk bahasa Indonesia yang benar. Inilah beberapa data preprocessing yang kita lakukan di sini. Teman-teman kalau mau cek nanti ada di GitHub saya code-nya yang umum ya. Kemudian penelitian saya juga ada tentang data preprocessing ini. Teman-teman silahkan nanti silakan bisa berkunjung di Google Scholar saya atau GitHub saya. Baik, kita masuk ke classification. Ini sampai jam berapa ya, Bu Virus? Takutnya saya kebablasan. Presentasi maksimal mungkin sampai 10:04, Pak. Setelah itu kita tanya jawab diskusi. Oke. Berarti masih ada 10 menitan lah. Sekitar Oke, 10. di sini ya. Classification-nya kita bandingkan antara dua metode. Yang pertama traditional machine learning. Ini sebagai baseline-nya kita ini untuk mengantisipasi jangan-jangan machine learning aja juga cukup gitu. Karena kan kalau pakai deep learning itu komputasinya cukup lumayan ya. Nanti kita lihat hasilnya. Sangat menarik ini sebenarnya. Ada multinomial naive Bayes, ada logistic regression dan support vector classification, plus kita pakai dua fitur. Ini salah ini. Harusnya term frequency, inverse document frequency. IDF-nya ini belum saya tulis. Kemudian ada unigram dan bigram. Dan LSTM-nya skenario-nya kita pakai 4 skenario. LSTM 1 layer, LSTM 2 layer, LSTM 1 layer plus dropout, dan 2 layer plus dropout. Apa itu dropout? Kita bahas sekarang. Jadi kenapa kita pakai dropout? Ya, si dropout ini merupakan teknik regularisasi yang dia mencegah terjadinya overfitting. Jadi overfitting itu kalau dalam proses training ya, dia akurasinya akan bagus sekali. Tapi ketika disuguhi data yang baru, ya, dia nggak bisa menghasilkan hasil yang bagus. Misalnya gini, untuk di data training dia akurasinya 100%. Tapi ketika dikasih data testing, maka akurasinya bisa turun drastis. Tiba-tiba 50% atau 60%, itu namanya overfitting. Jadi dia bagus ketika training, tapi ketika di tes itu dia nggak bagus. Maka di sini kita terapkan dropout ya, untuk mengantisipasi terjadinya overfitting. Supaya Supaya ketika training itu dia bisa menebak dengan benar, ketika testing dia juga tebakannya tetap bagus hasil akurasinya. Dropout ini dilakukan kalau secara ilustrasi dia membuang beberapa koneksi. Ya kan ini bisa kita katakan fully connected layer. Semua layer ini terhubung satu sama lain, tapi ketika di dropout ini beberapa koneksi yang tidak penting itu dibuang, ya. Itu dipotong, tidak diperhitungkan sehingga nanti akan tidak semua layer itu terhubung satu sama lain. Karena yang kita harapkan adalah fully connected layer di mana semua layer itu terhubung di sini, tapi dengan dropout ini tidak semuanya terhubung.
Oke, ini model kita yang kita pakai di yang model 1 dan 2 ini yang tanpa dropout. Yang pertama ini layer, ada input layer, kemudian di sini embedding layer. Nah, embedding layer ini adalah yang tugasnya mengkonversi tadi sebuah kalimat atau sebuah kata atau sebuah karakter itu menjadi bentuk vektor ya. Di sini. Teman-teman di sini juga bisa pakai transfer learning. Kalau teman-teman pernah belajar ada word to fact, ada glove dan seterusnya, ada pre-trained embedding, itu bisa ditransfer ke sini. Jadi Anda pakai data yang sudah ada dari wiki misalnya ditransfer ke sini, jadikan input di sini bisa. Tapi kami tidak menggunakan itu. Kami menggunakan data kita sendiri ya. Kemudian di sini ada layer LSTM. Kemudian ini adalah base layer atau layer outputnya yang terakhir. Nah, yang kedua ini LSTM dengan 2 layer. Ada 2 tumpukan di sini. Ada 2 tumpukan yang ini LSTM pertama, kemudian LSTM kedua, ya. Kemudian juga setelahnya ada LSTM model tambah dropout. Ya. Inilah kita tambahkan dropout layer setelah embedding, kemudian juga setelah LSTM di sini. Ya, kita tambahkan dropout layer. Ya, perbedaannya dengan tadi kalau ini nggak ada dropoutnya, tapi di sini kita tambah 2 dropout di situ. Selanjutnya yang model terakhir, kita juga tambahkan dropout di sini, kita tambah 3 layer dropout. Ya. Ada setelah embedding, setelah LSTM yang pertama, setelah LSTM yang kedua. Ya. Ini teman-teman juga perlu hati-hati nih meletakkan kapan kita naruh dropout atau di mana kita sebaiknya meletakkan dropout layer. Ya. Ini ada tekniknya, nggak sembarangan. Nggak bisa semena-mena kita langsung kasih dropout di situ. Oke. Kemudian ini hyperparameter tuningnya ya. Kita pakai batch size-nya 128. Nah, batch size itu adalah ukuran apa namanya? Part ya. Jadi misalnya dari kita punya 1000 data misalnya. Batch size-nya nanti ada 100 gitu ya. Berarti nanti datanya per 100 kita masukkan. Jadi tidak bisa 1000 data itu kita masukkan ke neural network kita secara keseluruhan, tapi kita punya batch, punya perbagian-bagian. Tadi dari 1000 data itu per 100 ya. 100 dulu di training, forward, backward, selesai. Kemudian 100 lagi, dan seterusnya sampai 10 kali berarti. Ya, itu apa namanya, sampai selesai 1000 gitu. Itu batch size-nya. Kemudian juga ada epoch, di sini epochnya kita pakai 20 epoch. Jadi tadi dari kita punya mungkin dari 52.000 tadi, kita bagi ya. Data trainingnya itu 70%, data testingnya 30%. Kemudian dari 70% itu kita ambil 30% untuk data validation. Nah, sehingga misalnya mungkin tersisa sekitar 20 ribuan. Nah, itu untuk melakukan trainingnya itu kita per batch-nya per 128. Ini 128, 128 lagi, 128 lagi, dan seterusnya. Sampai 20 kali epoch. Oke, ini sering muncul banyak pertanyaan, Pak, untuk menghasilkan akurasi yang paling bagus itu epochnya harus berapa gitu ya? Ya nggak tahu. Training ini coba-coba memang. Jadi di dalam deep learning ini proses tuning hyperparameter itu kita nyoba-nyoba. Ya. Batch size-nya pun kita nyoba-nyoba, bisa 6, Pak. Biasanya gini, 32, 64, 128, 256, 512 dan seterusnya. Itu kita coba-coba mana yang paling bagus di situ. Nah, di sini kita langsung tentukan aja kita pakainya 128. Kemudian di sini ada epoch, 20 kali epoch. Jadi saya tanya berapa epoch yang paling bagus? Enggak tahu. Bisa jadi epochnya semakin banyak itu semakin bagus akurasinya, bisa jadi enggak. Nah, ini tergantung apa teman-teman melakukan tuningnya. Tuningnya nyoba-nyoba kan. Oke, 4 menit lagi. Oke, kita masuk ke hasil. Jadi ya ini menarik banget kan. Kalau kita lihat ya, oke, naive Bayes cukup jauh di sini, tapi logistic regression sama super vector classification hasilnya oke lah, bisa cukup comparable lah ya, bisa kita andalkan juga ini. Ini masih bagus untuk level data di 52 ribuan gitu ya. Ini bisa kita katakan lebih bagus ya, logistic regression dengan super vector machine ini lebih bagus daripada LSTM yang 1 layer ya, tanpa dropout. Plus juga lebih bagus daripada yang 2 layer. Jadi kalau LSTM-nya nambah layernya ini malah lebih jelek di sini. Kita turun ya hasilnya, akurasinya.
Tapi ketika kita tambahkan dropout, meskipun hasilnya nggak terlalu signifikan, tapi ini sudah lumayan ini. Kita ada peningkatan dari berapa ini? 98,33 sampai 98,39. 0,06 ya. Ada peningkatan akurasi. Nah, tapi kita untuk menentukan model mana yang kita akan gunakan untuk penentuan klasifikasi ini, ya, kita perlu hal lain yang kita jadikan pertimbangannya, yaitu loss. Jadi loss itu apa? Loss function itu sebenarnya kita gunakan untuk mengukur seberapa bagus performa dari neural network kita dalam melakukan prediksi terhadap targetnya. Jadi dia akan menghitung gitu, dan loss ini semakin kecil semakin bagus. Maka dari sini kalau kita lihat ini ada yang satu layer tambah dropout sama 2 layer tambah dropout, ini hasilnya kan sama akurasinya. Tapi berdasarkan loss-nya, ya, tadi kita katakan semakin kecil semakin bagus, maka kita pilih yang LSTM 2 layer dengan dropout. Karena di sini loss-nya dia lebih kecil. Kalau kita lihat seperti ini, ya, arsitekturnya tadi, ya, embedding, dropout, LSTM, dropout, LSTM, dropout. Inilah model yang kita gunakan untuk mengklasifikasi. Nah, untuk melihat overfitting atau tidak, teman-teman bisa lihat dengan plottingnya ya. Kalau hasilnya ini kita lihat ya, yang pakai dropout itu dia berhimpit antara validation dan trainnya. Kalau dia berhimpit, berarti dia tidak overfitting atau gapnya nggak terlalu jauh lah gitu. Karena susah juga gitu, kita ngedapetinnya ini susah juga. Tapi kalau ini kita lihat ya, ada gap antara validation dan trainingnya, berarti dia bisa kita anggap ya overfitting. Yang mana overfitting itu kalau di training itu bagus, kalau dikasih data baru itu dia nggak bisa nggak bisa mengidentifikasi dengan benar. Nah ini maka kita pilih yang pakai dropout untuk mengantisipasi terjadinya overfitting, meskipun akurasinya bagus. Oke, ini kesimpulannya sudah saya simpulkan sih sebetulnya tadi. Oke, terakhir ini adalah pas ya 10.14. Saya belum demo ini sebenarnya. Demo sebentar lah. Ini penelitian kami, ini ada GitHub-nya, nanti bisa dicek di situ. Bentar, saya share screen yang lain. Oh. Ini saya tidak kasih code yang full ya, ini hanya code untuk nyoba-nyoba widget-nya saja. Bentar, ini karena runtime-nya keputus. Ini pertanyaannya mau live apa mau lewat tulisan Bu Virus? Nanti saya bacakan pertanyaannya, lalu nanti Pak Fatan akan menjawab seperti itu, Pak. Oh iya. Bentar, ini tinggal demo doang. Oke, sabar ya, sabar. Ini kita nggak bikin aplikasinya ya, jadi kita cuma bikin widget buat demo aja. Jadi aplikasinya belum ada. Kalau teman-teman mau ngembangin aplikasinya, kami senang ya. Dan tertarik mau dibikin di Android misalnya, atau bikin aplikasi web misalnya, yang dia kalau dia masukin kata kunci tertentu dia langsung di-detect atau dia langsung di-highlight kata yang mengandung kata-kata yang berbahaya di situ, silahkan. Oke, alhamdulillah hampir selesai. Nah ini kita coba apa ya? Ini mohon maaf ya, saya input kalimat yang mungkin agak ya karena konteksnya kayak gitu kan, misalnya ini. Kira-kira ini konten dewasa atau bukan? Bukan ya, mestinya bukan ya. Kita coba bismillah. Wah, ini masih bermasalah ini berarti. Atau ini ada yang salah nih desainnya misalnya.
itu misalnya. Nah, ini benar ya. Tapi tadi tantangannya tadi, kalau kita pakai kalimat tadi ya, saya masih penasaran dengan ini tadi. Apa ya? Kalau konten yang negatif apa ya? Duh, gak enak ya ini live soalnya ya. Oke lah, inilah ya. Oke, nah seperti itu sih. Mungkin masih ada kalimat-kalimat yang lain. Tapi tadi untuk yang ini harusnya mestinya bukan konten dewasa ya, tapi di sini masih salah. Ya nggak apa-apa, karena kan kita nggak 100% akurasinya kan. Apa? Buku ya misalnya. Oke, masih dianggap sebagai konten dewasa. Karena ini mungkin kata ini cukup. Nah, sekarang malah seperti ini. Nah, ini sudah benar nih. Kalau yang ini sekarang prediksinya benar nih. Ya kan ini bukan konten dewasa. Tapi dia sudah bisa mengidentifikasi dia bukan konten dewasa atau tidak. Mungkin itu saja dari saya, Bu Virus. Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Baik, terima kasih Pak Fatan atas presentasinya. Cukup menarik ini tentang text processing menggunakan LSTM tadi ya, long short term memory. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Pak. Pertama dari Faisal Binsar dari BINUS, bagaimana mengidentifikasi penggunaan kata-kata yang tidak baku atau singkatan dalam bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan KBBI. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya Pak tentang slang word normalization begitu. Itu kan berarti tadi kalau saya tangkap slang word normalization itu kata slangnya itu juga sudah ada di kamus gitu Pak. Bagaimana kalau misalnya kata slang yang tidak ada di kamus, apakah nanti bisa terdeteksi otomatis atau gimana Pak? Ya, ini di penelitian-penelitian kami sebelumnya kita menormalisasi kalimat-kalimat yang slang word ini pakai pakai kamus. Jadi berdasarkan daftar atau list yang kita sudah punya. Tapi kalau kita misalnya menemukan slang word yang belum ada, ya sayangnya itu tidak ternormalisasikan. Bahkan kadang-kadang malah terhapus karena dia tidak bisa jadi kita masuk stop word atau misalnya gini, kata slang word itu kan bukan slang word ya, kata yang disingkat misalnya hurufnya kurang dari 3 atau kurang dari 2 itu biasanya kita lakukan removing di situ, kita buang di situ. Ya, kalau kata-kata yang belum terdapat di kamus kita buang, kita nggak perhitungkan di situ. Jadi kasusnya seperti itu dan ini masih pengembangan sebenarnya. Saya sedang coba riset juga bagaimana kita mengidentifikasi secara otomatis apakah di dalam sebuah kalimat itu ada kata-kata yang tidak baku atau tidak. Ini perlu riset lebih lanjut menurut saya. Jadi so far kalau nggak ada di kamus ya kita nggak bisa apa-apain. Kondisinya seperti itu. Ini apakah termasuk dengan kalau yang ada kalimat atau kata dewasa tadi, misalnya kan kadang itu kalau di Twitter ada yang misalnya kayak pakai bintang-bintang, misalnya A bintang-bintang, atau misalnya huruf A diganti angka 4, huruf E diganti angka 3, itu apakah bisa mendeteksi atau kalau yang untuk deteksi konten dewasanya itu juga hanya dari kamus tadi itu Pak? Belum, kalau yang di sini kita belum sampai situ. Kita masih berangkat dari kamus dulu, dan kamusnya itu harapannya juga masih berkembang terus ya, karena ya kalimat-kalimat yang kita kumpulkan mungkin berbeda dengan kalimat-kalimat yang nanti teman-teman tambahkan gitu ya. Mungkin ada yang di tempat saya ada, di tempat Anda nggak ada gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan kedua dari Yurika Sylvia dari BINUS juga. Ini sepertinya lebih ke cerita dan agak panjang. Jadi cerita dari Yurika Sylvia ini, sepupunya mengalami penipuan secara online saat berbelanja di situs Facebook saat melakukan live video. Penipu tersebut menipu, jadi memberi virtual account, jadi dikatakan suruh aktivasi lewat suatu virtual account, ternyata itu sebenarnya mentransfer suatu nilai rupiah ke akun tersebut. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi informasi pelaku yang menipu tersebut secara mandiri sebelum melapor dan meminta bantuan ke polisi? Kalau saya pikir ini sebenarnya lebih ke digital forensics ya. Apakah bisa juga dikaitkan dengan text processing gitu Pak misalnya?
Sebetulnya bisa sih, tapi nanti kalau di kita ada namanya mirip-mirip kayak ini, spam filtering ya. Kita bisa identifikasi apakah message itu atau pesan yang diterima itu berupa message yang mengarah kepada apa namanya spam atau mengarah kepada penipuan. Kita bisa asal ada datanya sebetulnya. Sangat mungkin kita lakukan dengan natural language processing atau text mining ya, dengan klasifikasi. Kita pakai machine learning juga bisa, kita pakai deep learning juga bisa. Sangat mungkin sebenarnya seperti itu. Asal tadi datanya cukup. Kita punya cukup banyak data, mana-mana. Kalau yang saya lihat sekarang gini misalnya, SMS ya, teman-teman mungkin di HP-nya sekarang SMS kan jarang dipakai. Isinya apa? Isinya iklan minjemin duit kan, atau iklan apalah, ringtone dan seterusnya. Itu kita bisa klasifikasikan. Apakah SMS ini SMS yang penting atau nggak penting? Nah itu mungkin mirip-mirip dengan kasus seperti itu. Tapi nanti untuk detailnya mungkin lebih orang-orang digital forensik ya. Tapi di situ ketika forensika digitalnya itu akan dilakukan, menurut saya itu butuh text mining juga, butuh text classification juga. Oke, seperti itu mungkin. Oke, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Maksum Abdul Jabar, ini dari BINUS juga. Untuk LSTM ini, apakah cocok digunakan untuk pemodelan fraud pada call detail record dataset? Apa itu? Mungkin Maksum Abdul Jabar bisa menjelaskan yang dimaksud dengan call detail record itu ya. Mungkin kalau fraud telepon itu barangkali kalau ada telepon kemudian kan ada recordnya itu Pak. Kalau ini Ya, sok tahu saya sih. Nah ya ini benar kan Bu. bisa. Oh ya. Benar itu. Iya bisa banget, bisa banget. Tadi ya asal datanya ada cukup gitu. Jangan sampai gini, oh datanya ada berapa? 10. Itu 10 nggak perlu mention. Ngapain kita penelitian? Tapi kalau menurut saya kita perlu cukup data-data yang model fraud seperti apa, data-data yang nggak model fraud seperti apa, sehingga kita bisa bikin model gitu. Datanya cukup gitu. Kalau kita bicara big data, kita butuh data yang cukup banyak gitu. Gimana Mas? Silakan. Ya, berarti tetap ada data trainingnya gitu Pak ya? Betul, mesti harus ada data trainingnya ya. Atau kalau mau yang pakai unsupervised sebetulnya bisa, cuma tetap butuh data gitu. Jadi LSTM ini metodenya dia unsupervised atau supervised Pak? Supervised, di mana dia harus ada labelnya terlebih dahulu. Ya. Oke, karena kan data sidar ini jumlahnya biasanya untuk satu hari aja bisa ribuan bahkan ratusan ribu gitu Pak. Kalau pakai supervised kayaknya kok ini ya agak berat ya. Makanya saya tanya nih LSTM bisa nggak dipakai buat pemodelan fraud di data CDR gitu? Bisa sih, bisa menurut saya. Ya. Cuma tadi tantangannya adalah di ngelabelin datanya, fraud atau bukan. Oke, Jadi siap. Berarti tetap ada data training ya. Betul. Datanya tadi misalnya berapa? Sehari ada 1000 ya udah. 1000 itu dimasukin kemudian disimpan. Kemudian kita labelin dulu mana yang fraud, mana yang enggak gitu. Atau semuanya itu fraud. Saya nggak tahu. Kalau semuanya fraud ya enak banget ya. Kita nggak usah ngelabelin, langsung kita default aja semua kasih label fraud gitu kan. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Faisal Binsar lagi dari BINUS. Apakah metode LSTM ini juga relevan untuk prediksi forecasting atau time series? Sangat relevan. Kalau teman-teman cek nanti di penerapan LSTM itu banyak banget. Ada time series, ada sequence modeling. Itu bisa banget pakai LSTM. Cuma memang gini, LSTM itu sekarang mulai ditinggalin sih sebetulnya. Kenapa? Ya karena tadi di awal saya sampaikan komputasinya cukup makan resource, cukup berat. Sekarang tuh kalau mau tren teman-teman mengembangin ada pakainya attention based, kemudian pakainya BERT dan seterusnya atau transfer learning lah, gitu sih. Jadi kalau sisi kebaruan teman-teman mau ngeriset sisi kebaruan LSTM itu sudah sedikit-sedikit mulai, meskipun di Indonesia kayaknya baru booming sih. Cuma di luar sana itu sudah mulai geser. Gitu kurang lebih. Bisa banget untuk yang time series. Ya, kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Faisal Binsar lagi. Prinsip LSTM ini kan adalah sequence. Bagaimana jika urutan kata dalam kalimatnya dibalik? Apakah masih menghasilkan klasifikasi yang sama, Pak? Bisa jadi. Jadi nggak harus frase tertentu ya. Misalnya kayak tadi kan ada pendidikan seks, terus kemudian misalnya ada seks pendidikan gitu misalnya. Ya bisa jadi. Tapi ini kita tadi ya nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya di dalamnya LSTM itu kita nggak tahu ya. Cuma kita bisa main nanti dari sisi tuning parameternya, kemudian kita juga bisa main dari sisi pemilihan fiturnya. Terkait dengan kata, saya tambahin sedikit. Terkait dengan kata-kata yang dibolak-balik tadi kita bisa main pakai ini.
word level feature atau karakter level feature, mungkin bisa kita tambahkan itu. Itu sedang saya teliti juga terkait dengan word level atau karakter level. Oke, itu. Oke. Kemudian ada dari Yoga Sahria dari UII, bagaimana cara untuk identifikasi jika teksnya selain bahasa Indonesia, misalnya bahasa Arab dan lain sebagainya, apakah harus ikut kamus dan library Python yang ada, Pak? Bisa banget, dan bahkan riset-riset tentang teks atau NLP itu bahasa Arab itu cukup banyak. Bahasa Arab, dialect identification bahasa Arab, kemudian classification bahasa Arab, fact detection bahasa Arab, adult content di bahasa Arab itu juga cukup banyak, bahasa Inggris cukup banyak. Malah bahasa Indonesia itu yang masih sangat kurang. Jadi sangat bisa kalau bahasa yang lain. Malah bahasa Indonesia itu masih sangat kurang. Jadi di pertemuan Sabtu kemarin kami INACL, Asosiasi Computational Linguistic Indonesia itu kita ngumpul gitu ya, kita diskusi bareng. Resource Indonesia itu masih sangat kurang. Jadi teman-teman kalau mau berkontribusi di sini peluangnya masih sangat besar. Kita tunggu lah. Gitu. Oke, kemudian pertanyaan terakhir Pak, karena kita jadwalnya selesai 10.30, ini dari Dewi Asmita Lubis dari Politeknik Negeri Bengkalis. Sekaligus untuk menutup ini Pak, sebenarnya inti dan tujuan dari materi ini apa ya Pak? Mohon maaf saya kurang mengerti. Itu silakan Pak, sekalian kesimpulan. Oke, jadi ada content classification ini tujuannya sebagaimana di slide tadi saya sampaikan bahwa kita pengen mengidentifikasi konten-konten negatif yang ada di, kalau dari penelitian ini hanya di Twitter, tapi harapannya ke depan kita bisa menerapkan identifikasi ini untuk semua macam kasus, ya. Jadi kita dari penelitian ini outputnya adalah model, kita dapat model yang mana model ini bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi konten-konten dewasa di dalam teks yang lain, misalnya konten berita, bisa konten sosial media yang lain, atau mungkin artikel dan seterusnya. Yang itu bisa kita buatkan aplikasi mungkin di Android, mungkin di website dan seterusnya, sehingga ketika misalnya orang memasukkan kata kunci tertentu, ya, itu langsung bisa diblokir, dianggap konten dewasa dan tidak bisa mengakses situs tertentu misalnya. Harapannya ke depannya seperti itu. Dan teman-teman silahkan kalau ingin berkontribusi, tadi share GitHub-nya sudah saya berikan, papernya sudah ada, data-data yang lain kalau mau butuh silahkan teman-teman bisa cek di GitHub saya ada semua. Kami tunggu kontribusinya dan kerjasamanya dari teman-teman sekalian untuk mengembangkan aplikasi ini dan penelitian ini lebih lanjut. Mungkin itu dari saya, Bu Virus. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan ada yang belum jelas. Semoga lain waktu kita bisa berdiskusi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Fatan Hidayatullah yang telah mempresentasikan materi pada seminar pagi hari ini. Barangkali kalau misalnya ada yang belum puas untuk berkonsultasi, tadi bisa berkorespondensi dengan Pak Fatan melalui email beliau di fatan@ui.ac.id seperti itu. Atau juga bisa melihat-lihat tadi saya sudah bagikan link GitHub-nya di chat dan juga link Google Scholar beliau untuk mempelajari lebih lanjut. Seperti itu. Sebelum saya akhiri dengan menunjukkan exit tiket, sebelumnya kita akan ada foto bersama terlebih dahulu. Jadi mohon bantuannya untuk mengaktifkan video. Saya beri waktu sekitar 2 menit untuk mengaktifkan video Mbak masing-masing. Nanti saya akan aba-aba. Di sini tempat saya ada 5 halaman ya. Nanti mungkin butuh waktu agak lama. Saya persilakan untuk menyalakan videonya terlebih dahulu. Jadi bisa ketahuan ya siapa yang nyalain Zoom langsung ditinggal atau yang ngikutin dari awal sampai akhir. Sekali lagi kami persilakan untuk menyalakan Zoom-nya terlebih dahulu, sekitar 1 menit lagi. Oh ya, tidak bisa on cam, tidak apa-apa. Nanti semoga namanya tercapture ya kalau misalnya sedang ada kendala dalam on cam. Oke, apakah sudah siap? Apakah videonya sudah siap masing-masing? Semoga koneksinya tidak bermasalah ya. Jadi
Nanti tim kami akan melakukan screen capture pada layar. Mohon menunggu sebentar. Mohon ditunggu terlebih dahulu. Baik, bagi yang berkendala kameranya tidak apa-apa. Oke. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akan membagikan exit tiket yang mana ini menjadi syarat untuk mendapatkan sat points bagi mahasiswa BINUS dan juga bagi peserta lainnya ini juga untuk sebagai tanda kehadiran selain tadi durasi kehadiran di Zoom meeting ini. Silakan bisa mengklik link, saya bagikan juga di chat room, mohon tunggu sebentar. Atau bisa juga scan QR code-nya. Jadi silakan klik link yang sudah saya bagikan di grup chat atau scan dari layar sambil mengisi exit tiket. Bagi yang tadi mungkin sempat ada kendala dan aplikasinya tertutup dan kemudian balik lagi, insya Allah sudah tercatat juga oleh log-nya di Zoom, jadi tidak masalah, nanti sudah tercatat. Jadi sebelum kita akhiri, saya juga akan mengingatkan bahwa rangkaian seminar ini itu masih ada banyak. Hari ini baru hari pertama dari rangkaian seminar. Besok hari Selasa, jam 1 siang, kita ada sesi seminar mengenai formal concept analysis in knowledge discovery bersama Bapak Taufik Hidayat. Kemudian di hari Rabu juga ada dari Bapak Domas Hatta mengenai Big Data Analytics and its application, jam 1. Kemudian lainnya, sebentar saya. Oke, kemudian di tanggal 10 juga jam 9.30 pagi ada dari Bapak Dwi Setianto dari Universitas Katolik Sugia Pranata mengenai Medical Device Centered Security Protocol in Telemedicine System. Kemudian hari Kamis jam 9 ada Bapak Yudi Prayudi mengenai Cybercrime Investigation in the Era of Big Data. Kemudian di hari Jumat ada Bapak Zainuddin Zuhri mengenai Wolfpack Algorithm. Kemudian di hari Senin minggu depan ada mengenai LSTM lagi, kali ini dari Bapak Afan Gali Salman dari BINUS University tentang LSTM untuk prediksi cuaca. Nah tadi dari Mas Faisal sudah bertanya juga ya bagaimana apakah LSTM ini bisa untuk prediksi, nanti akan dibahas di Senin minggu depan. Kemudian hari Selasanya ada dari Ibu Margareta Ovier dari BINUS University juga tentang pengenalan data science. Kemudian hari selanjutnya ada Bapak Andi Wahyu Raharjo dari UAJY tentang penjaminan mutu perangkat lunak, dan hari terakhir ada dari Bapak Yogi Ujaya dari BINUS University mengenai the use of role playing game for Japanese language learning in Indonesia. Itu jadi saya akhiri sesi seminar pada pagi hari ini, sampai bertemu lagi di sesi seminar besok siang, Selasa siang bersama Bapak Taufik Hidayat. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih semuanya atas partisipasinya, terima kasih semua atas pertanyaan yang telah diberikan. Mari kita akhiri, selamat pagi bagi yang sudah selesai mengisi exit tiket boleh keluar. Nanti ini masih saya akan buka sampai 10 menit sampai 10 menit ke depan. Terima kasih, sampai jumpa besok. Sama-sama, terima kasih.
para mahasiswa-mahasiswi peserta yang sudah mengikuti seminar pada pagi hari ini.